2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana mati. Sidang dengan selesai ditutup. Jaksa penuntut umum telah resmi membacakan tuntutan untuk dua terdakwa yakni Ririn Rifanto dan Priyo, teman-teman. Namun nampaknya tuntutan ini jauh berbeda antara Ririn dan Priyo, teman-teman. Jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada Priyo 20 tahun penjara, teman-teman. Sedangkan jauh tuntutan untuk Ririn Rifanto yakni hukuman mati, teman-teman. Ya teman-teman, gimana teman-teman, sudah sesuaikah tuntutan yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum kepada dua terdakwa tersebut, teman-teman? Coba tuliskan di kolom komentar. Ya teman-teman, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya teman-teman, gimana suasana sidang tuntutan jaksa penuntut umum untuk dua terdakwa tersebut? Kita langsung simak saja ke videonya. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Priyo Bagus Setiawan bin almarhum Murjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1. Satu buah tangkul gagang kayu warna coklat panjang 56 cm sampai dengan poin 50, satu buah plastis yang berisi rekaman CCTV, foto olah TKP, video penemuan bagi polisi, dokumen hasil selebrate digital forensik, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suwisno. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan tentu saja uraian pembuktian serta tuntutan yang kami susun sampaikan tidak luput dari kekurangan dan kesilapan. Nah teman-teman, itulah tuntutan untuk Priyo, teman-teman, yakni 20 tahun penjara, teman-teman. Kita simak dulu teman-teman bacaan tuntutan untuk Ririn Rifanto. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suwisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana mati. Sidang dengan selesai ditutup. Ada apa ini? Wis, nampaknya ini yang teriak-teriak ahli waris ini teman-teman, yang bikin ramai ini. Ada ceritanya, kita bagi keluarga yang meninggal. Kita doa dari teman-teman, usahakan semuanya bayar ini dihukum mati. Ya teman-teman, nampaknya ada saja teman-teman keributannya kalau si Bapak Jul ini sudah hadir di persidangan, teman-teman. Ya teman-teman, itulah tuntutan untuk kedua terdakwa, teman-teman. Jauh ya teman-teman ya, si Ririn diberikan tuntutan hukuman mati.
mati oleh jaksa penuntut umum teman-teman. Sedangkan si Priyo hanya diberikan 20 tahun penjara teman-teman tuntutannya. Ya mungkin karena si Priyo sudah berkata jujur dan memberikan sedikit titik terang lah teman-teman, terutama yang ada di toko korban Budi teman-teman. Ya memang kalau si Priyo tidak berkata jujur atau tidak memberikan pengakuan yang terbaru teman-teman, tidak ada barang bukti yang namanya palu dan tidak akan ditemukan bercak darah yang ada di toko korban Budi teman-teman. Ya mungkin itulah yang menjadikan keringanan tuntutan untuk si Priyo teman-teman. Kita akan lihat teman-teman tanggapan dari pengacara Ruslandi selaku kuasa hukum Priyo teman-teman. Tadi tuntutannya udah didengar kan? Ya, jadi tuntutan ini masih mengkombinasikan ya antara dakwaan, karena tadi dakwaan itu kumulatif ya, jadi 3 pasal yang didakwakan dalam dakwaan asalnya gitu, dakwaan terhadap peristiwa ini yaitu 459 tentang pembunuhan berencana, kemudian juga ada yang kedua itu Undang-Undang Perlindungan Anak, karena memang ada korban anak di situ, 2 orang korban yang masih di bawah umur. Kemudian yang ketiga adalah turut serta pasal 20 tidak menentang hukum pidana. Jadi tadi jaksa sudah menguraikan dalam tuntutannya ketiga dakwaan itu secara kumulasi. Jadi semua pasal yang didakwakan itu sudah berhasil oleh jaksa penuntut umum diuraikan, dijelaskan, dan disertai juga dengan fakta persidangan. Gitu. Jadi nanti saya juga akan melakukan pledoi pembelaan itu secara kumulasi juga gitu. Jadi satu persatu dakwaan asal pasal yang didakwakan kepada klien saya terhadap Pak Priyo ini akan saya sasar satu persatu gitu. Dari dakwaan pembunuhan berencana, kemudian dakwaan terhadap perlindungan anak, dan pasal 20 turut serta. Jadi semua akan saya uraikan satu persatu pasal yang didakwakan di dalam tuntutan tadi, sehingga saya membutuhkan waktu tadi dan dikabulkan oleh majelis hakim 1 minggu untuk menyusun nota pembelaan terhadap diri Priyo Setiawan. Tuntutan 20 tahun seperti apa? Ya tadi tuntutan 20 tahun ya, saya pikir itu tuntutan yang normatif dari sebuah peristiwa yang sangat besar ini gitu kan ya. Peristiwanya ada 5 korban nyawa gitu, dan itu tidak masalah. Jaksa biasa seperti itu, menuntut sesuai dengan ambang batas dan perbuatan. Jadi saatnya nanti pembelaan saya akan tadi sudah saya strategi pembelaan akan saya komentari semua pasal-pasal yang didakwakan dari mulai pembunuhan berencana, di mana letak perencanaannya. Nah, soal palu juga akan saya bahas nanti dalam pembelaan, bahwa palu itu bukan dijelaskan oleh saudara Ririn untuk tujuan untuk menghabisi nyawa Budi dan seluruh keluarganya. Jadi palu itu diminta oleh saudara Ririn dengan beralasan untuk merenovasi rumah gitu. Maka yang diminta juga bukan palu martil, bukan palu kecil, tapi palu yang memang dikhususkan untuk memukul benda yang besar gitu, seperti palu gudang untuk batu dan untuk merobohkan tembok. Nah ini persoalan apakah palu itu disediakan oleh Priyo untuk tujuan kriminal atau dikamuflase oleh saudara Ririn supaya Priyo menyediakan palu itu untuk tujuan yang positif gitu. Nah ini yang akan saya buktikan nanti, akan saya komentari soal ini, karena rencana ini termasuk di sini karena dakwaan itu bersama-sama gitu kan, melakukan perencanaan yang cukup. Nah ini harus saya bantah nanti, bahwa semuanya itu Ririn yang punya ide, ayo Priyo ada bongkaran sembako jam 1, nah itu Priyo membawa. Kalau palu itu jauh sebelum peristiwa itu sudah dipinjam oleh saudara Ririn. Jadi soal palu bertujuan gitu kan disampaikan kepada Priyo itu tidak benar. Sehingga tadi Untuk apa tidak tahu berarti? tidak tahu. Sehingga tadi dalam tuntutan itu redaksionalnya masih bercampur dengan keterangan-keterangan Ririn yang memang tertuang di dalam keterangan Ririn yang tidak bisa terverifikasi. Jadi itu nanti mudah-mudahan saya bisa mengkritisi itu. Tadi ada Bang, satu apa yang barusan Abang sampaikan, bahwa dari tuntutan jaksa penuntut umum ada ini terkait anak yang paling kecil. Nah itu, ya itu ada 2 tadi ya, sudah dulu dari saya yang sudah disampaikan oleh jaksa melalui requisitornya. Ya. Itu soal palu dan soal bayi. Ya. Nah, ini akan saya perdalam di situ dalam memang. Ya, terkait siapa yang menenggelamkan bayi itu, karena ada 2 pelakunya. Tidak ada saksi fakta lain yang melihat siapa sebenarnya gitu kan. Tapi nanti ada strategi saya untuk meyakinkan pihak hakim.
Ya. Majelis Hakim. Masih ada kemungkinan hukuman bakal ringan. Mudah-mudahan dengan dasar pertimbangan dari pledoi saya dan nota pembelaan saya, pada akhirnya Majelis Hakim akan menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya. Ya teman-teman, nampaknya pengacara Ruslanti ini masih akan melakukan pembelaan terhadap kliennya Prio yang mungkin masih belum tidak sesuai dengan apa yang beliau janjikan kepada Prio. Bahwa isunya ada percakapan beliau yang menjanjikan hukuman 1 tahun penjara kalau si Prio ini ingin berkata jujur teman-teman. Ya wajar-wajar saja ya, memang beliau kan emang pengacaranya si Prio, ya emang udah kewajiban beliau teman-teman untuk melakukan pembelaan, untuk memberikan keringanan terhadap kliennya. Kita lihat saja nanti teman-teman pembelaan seperti apa yang akan dilakukan oleh pengacara Ruslanti tersebut. Namun yang saya sayangkan pengacara Tony tidak bisa hadir teman-teman di sidang tuntutan si Ririn, karena informasinya beliau ada sidang besar juga di daerah Jakarta teman-teman. Prio Bagus Setiawan dituntut hukuman penjara 20 tahun lamanya ya, dengan pemotongan masa tahanannya. Kalau ditahan dari September sampai dengan Juni itu sudah sekian bulan. Nah artinya kalau diputuskan oleh hakim 20 tahun penjara, ya tinggal dikurangin aja masa tahanannya berapa hari, seperti itu. Dan kita sudah tidak lagi harus bicara soal justice kolaborator. Itu sudah case close ya, sudah ada penuntutan. Itu JC itu adalah kekonyolan dari pengacara terdakwa Prio saja, karena you know what ya, ada duit menang, anak duit menang, kata Pak Effendi begitu kan. Jadi cara berpikirnya seperti itu, ada duit menang, ada duit menang. Jadi masyarakat yang awam ya menjadi korban penipuan aja jadi akhirnya. Ya, ada duit menang. Padahal pengacara harusnya pun bisa tahu soal legal standing, soal kedepannya seperti apa gitu. Kalau sudah pasti ditolak oleh pengadilan, ngapain harus diajukan gugatan seperti itu kan? Dalam konteks Pak Effendi, anak duit menang, anak duit menang. Jadi kita tinggal tunggu aja ya pledoi yang akan dilayangkan oleh terdakwa Prio dan bagaimana putusan dari majelis hakim yang terhormat Pengadilan Negeri Indramayu. Apakah maksimal 20 tahun? Yang jelas berarti dia terlepas daripada tuntutan seumur hidup ataupun mati. Karena narasi yang beredar selama ini kan Prio tidak tahu apa-apa, hanya diajak kemudian dalam tekanan. Kuncinya seperti itu. Aku yang balik. Bohong kemarinnya, nggak ada di sana. Bohong. Kalau terbukti sekarang nih, supaya nggak ada ini lagi nantinya. Supaya nggak ada ini belakangnya. Hukum mati. Nggak ada ceritanya. Kita bagi keluarga yang meninggal. Oke. Kita doa dari teman-teman masyarakat semuanya. Supaya ini hukum mati. Oke. Sidang tuntutan Ririn Rifanto hukuman mati. Masih banyak netizen yang komen-komen, itu belum putusan, itu belum ini. Betul belum putusan. Tapi coba otak kalian itu pikir secara otak kalian itu yang apa kalian lihat sama otak kalian itu sinkron. Dan jadi usahakan otak itu isinya tetap otak, tidak terganti dengan tai. Nah sekarang ini di sidang tuntutan aja Ririn sendiri seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak ada pengacaranya yang mendampingi. Apakah menurut kalian nanti di sidang pembelaan ada yang membela? Siapa? Logikanya pengacaranya apakah akan membela Ririn di sidang pembelaan? Hah? Kan tinggal itu. Final baru sidang putusan. Tapi kalau orang isinya otaknya itu tetap otak, ya dia pasti akan sudah mengatakan ini pasti sudah akan final, karena dia sudah melihat tidak ada pengacaranya yang mendampingi Ririn di sore ini di sidang ya. Kalau yang otak isinya otaknya tai, itu dia bilang belum putusan tai ya. Pokoknya sinkronkan otak kalian, jangan sampai isinya tai ya. Habis ini sidang pembelaan, kira-kira siapa yang mau membela Ririn? Apakah pengacaranya akan ada sidang pembelaan atau para netizen yang akan membuat video dan komentar-komentar yang tidak jelas? Teman-teman sudah mendengar, menyaksikan terkait dengan tuntutan jaksa terhadap
Priyo Marbut Justice Kolaborator. Dia dituntut 20 tahun penjara. Artinya jaksa meyakini bahwa Priyo terlibat dengan kasus pembunuhan berencana. Ya enggak? Yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Masalahnya sekarang, apa kira-kira ya tuntutan jaksa 20 tahun yang menegaskan bahwa Priyo terlibat kasus pembunuhan berencana? Kira-kira alat buktinya apa saja? Saya coba-coba itu ya, nanti kalau kurang teman-teman tambahi ya. Satu, menyediakan palu godam. Nah, itu kan katanya milik Priyo kan. Nah, oke. Kedua, melihat, menyaksikan terjadinya pembantaian. Wah, nonton, ya kan. Yang berikutnya adalah dia terlibat, dia ikut serta menguburkan, kan? Kemudian, ngeri juga ya Marbut menguburkan mayat-mayat 5 orang itu ya. Kemudian Marbut ini katanya turut serta membersihkan darah-darah korban. Ini kata Marbut loh. Kemudian apalagi ya, kejujurannya itu juga dipertimbangkan. Tetapi anehnya teman-teman, anehnya nih, beda dengan dakwaan jaksa semula. Beda. Ya kan? Coba lihat, coba teman-teman baca sendirilah. Intinya adalah kasus ini menurut jaksa sudah masuk kategori pembunuhan berencana. Artinya apa? Pasal-pasal ya yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan. Ya enggak teman-teman? Ya kan? Ya, semoga tuntutannya sesuai dengan apa yang menjadi perbuatan pelakunya, karena itu pembunuhan yang sangat kejam. Tuntutannya harus sesuai dengan perbuatan yang pelaku lakukan, baik Ririn maupun Priyo. Dua-duanya harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi Priyo itu sudah berani berkata jujur. Ya teman-teman, itulah video dan informasi yang bisa saya sajikan. Gimana teman-teman? Ya pada intinya ini baru tuntutan dari jaksa penuntut umum teman-teman, belum final putusan teman-teman. Ya kita lihat saja nanti teman-teman. Pada intinya ini baru tuntutan jaksa penuntut umum teman-teman, belum putusan. Apakah nanti putusannya bisa lebih berat? Ya mungkin saja bisa. Apakah putusannya bisa lebih ringan teman-teman? Itu hak hakim yang ada di persidangan teman-teman. Gimana teman-teman? Menurut pendapatan komentar kalian teman-teman, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.